Baik teman-teman semua, yuk kita lanjutkan obrolan kita kali ini. Nah teman-teman, pernah nggak sih merasa pikiran itu melayu dewe? Jalan ke sana kemari mikirin hal yang nggak penting. Terus kita jadi bingung sendiri, kayak pitik kehilangan induk gitu loh. Kadang lagi kerja tiba-tiba mikir utang cicilan. Lalu ngobrol sama orang pikiran malah ke tempat lain, atau mau tidur justru pikiran muter-muter kayak komedi putar nggak ada habisnya. Nah kondisi pikiran yang suka kemana-mana ini, atau kalau kata orang bule itu wandering mind, itu normal ya, banyak yang ngalamin juga loh. Tapi kalau terus-terusan bisa jadi masalah, bisa bikin kita susah fokus, produktivitas menurun, bahkan sampai mengalami gangguan kesehatan mental kayak depresi atau cemas. Ini terjadi karena pikiran kita aktif di bagian otak yang disebut default mode network (DMN) yang sebetulnya normal, tapi kalau kelamaan bisa bikin kita nggak bahagia. Terus kenapa sih pikiran kita suka begitu? Penyebabnya bisa macam-macam teman-teman. Bisa karena stres, bisa karena overthinking, khawatir ini dan itu, bisa juga karena bosan. Kalau aktivitasnya gitu-gitu aja, pikiran kita itu otomatis nyari hiburan lain, atau karena capek fisik maupun mental. Kalau sudah lelah, susah banget mau fokus. Belum lagi gangguan dari luar kayak notifikasi HP yang gak ada habisnya, atau teman yang tiba-tiba nyolek. Bahkan dari dalam diri sendiri kayak lagi sakit, lapar, atau emosi yang gak stabil. Pokoknya banyak banget pemicunya. Nah terus piye iki? Mosok arep ngene wae terus. Nah tenang teman-teman, ada banyak cara kok untuk ngelatih pikiran kita biar lebih tenang dan terkendali. Ini bukan tentang menghilangkan wandering mind tadi, karena kadang itu juga bisa bikin kita kreatif dengan ide-ide yang baru. Tapi ini tentang gimana caranya kita bisa ngatur pikiran itu, kapan harus fokus dan kapan boleh melayu-melayu pikirannya. Yang pertama, coba kita atur nafas kita. Kedengarannya sepele ya, tapi ini jurus yang ampuh banget kalau lagi panik atau tegang. Nafas kita kan biasanya pendek dan cepat. Coba ubah, tarik nafas pelan dalam hitungan 4 detik, tahan 7 detik, terus buang napas perlahan 8 detik. Lakukan beberapa kali. Otomatis badan dan pikiran akan lebih rileks. Itu kan kayak jembatan antar tubuh dan pikiran. Coba deh, pas mangkel banget, kata-kata udah di ujung lidah, coba dijeda sedikit. Ambil napas, itu jeda kecil, tapi dampaknya besar banget. Kemudian olahraga. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Nggak perlu sampai nge-gym tiap hari atau lari maraton kok. Jalan cepat 5 menit, 10 menit itu sudah bisa bikin pikiran kita rileks. Kenapa? Karena olahraga itu bisa melepaskan endorfin, hormon yang bisa bikin suasana hati jadi lebih baik, fokus meningkat, dan tidur jadi lebih nyenyak, badan bugar, pikiran juga tenang. Terus ini juga jadi favorit saya, yaitu dengerin musik. Bukan cuman buat hiburan loh. Musik itu bisa mengurangi aktivitas di bagian otak yang merespon rasa takut. Jadi bisa bikin kita tenang saat sakit atau stres. Dengerinnya jangan cuman asal bunyi teman-teman. Hayati iramanya, liriknya. Semakin kita menghayati, semakin sedikit kemungkinan kita mikirin hal-hal yang nggak perlu. Nah ini juga penting ya, tidur yang cukup. Pernah nggak sih merasa kemerungsung seharian cuman gara-gara semalam begadang? Kurang tidur itu bisa bikin energi turun, suasana hati menjadi negatif, dan susah
susah konsentrasi. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam di jam yang sama setiap harinya. Jangan main HP sebelum tidur ya, biar kualitas tidurnya itu optimal. Selain itu menikmati alam. Kadang golek ketenangan itu nggak perlu jauh-jauh ke puncak gunung kok. Cukup delok ijo-ijo di taman dekat rumah, rasake angin sepoi-sepoi, atau dengerin suara air mengalir. Otak gitu lebih mudah bekerja di lingkungan yang hijau, bisa nurunin detak jantung, tekanan darah, hormon stres, bahkan ketegangan otot. Kalau nggak bisa keluar, dengerin suara alam rekaman juga bisa bantu. Coba deh cari. Kemudian berkebun itu bisa juga jadi terapi loh. Tanah itu punya mikroorganisme yang bisa bantu kita fokus dan memperbaiki suasana hati. Atau berkreasi membuat sesuatu kayak masak, mewarnai, merajut, menjahit, atau bikin gerabah. Gerakan sederhana yang berulang-ulang itu bisa mengalihkan pikiran dari hal yang bikin kacau. Kuncinya nikmati prosesnya, jangan terlalu mikirin hasilnya. Kemudian membaca buku. Membaca buku ini juga cara yang bagus. Saat membaca kita fokus mencerna isi buku. Ini bisa mengurangi stres sampai 80%, ya sekitar 70-80%. Membawa imajinasi dan pikiran kita ke tempat lain sekaligus memperkaya pengetahuan. Kalau pikiran lagi ngebut dan bikin pusing, coba deh istirahat sebentar, regangkan badan, jalan-jalan ringan, atau ngobrol santai sama teman tanpa mikirin hal berat. Luangkan waktu 5 menit saja buat ngecas dan ngatur pikiran. Kemudian menulis jurnal atau menuliskan apa yang mengganggu pikiran di kertas juga sangat ampuh. Ini kayak mengosongkan isi kepala. Pikiran yang tadinya ruwet di kepala pas ditulis jadi lebih jelas dan bisa dikelola. Nah, kalau yang ini agak mendalam, mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Stres itu kan seringnya karena pikiran negatif yang muter terus. Coba ganti daripada mikirin kegagalan, fokus ke langkah apa yang bisa kita ambil buat memperbaiki situasi. Ini butuh latihan teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Kemudian meditasi. Meditasi ini juga bisa jadi pilihan yang bagus. Kalau rutin meditasi bisa bantu kita lebih kuat ngadepin pemicu stres. Banyak penelitian bilang meditasi bisa bantu masalah kecemasan, depresi, dan stres. Dan jangan lupa kurangi kafein dan alkohol berlebihan karena bisa memperburuk stres dan kecemasan. Kemudian ini yang biasanya sering kita lupa, yaitu digital detox. Kita terlalu sering memakai handphone atau gawe ya kan, notifikasi, media sosial, berita yang bikin khawatir, semua itu bikin perhatian kita pecah dan energi jadi terkuras. Coba deh luangkan waktu buat jauh dari gadget, ganti sama aktivitas offline yang lebih menenangkan. Matikan notifikasi, filter apa yang kita konsumsi di media sosial. Pikiran itu kayak taman akar subur kalau nggak dipenuhi gulma. Dan yang terpenting teman-teman, ini yang diajarkan dari kebiasaan kuno, baik itu dari kaum Stoik maupun ajaran Islam. Kaum Stoik itu ngajari kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran dan reaksi kita, bukan pada apa yang terjadi di luar sana. Stres itu kata mereka bukan musuh, tapi bisa jadi tantangan yang bikin kita tumbuh. Anggap saja itu latihan biar kita makin kuat. Jangan kejar kesempurnaan, tapi hargai setiap kemajuan. Fleksibel sama harapan, karena nggak semua bakal jalan sesuai rencana. Nah, nek di dalam Islam jangkarnya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah, ikhlas, sholat, zikir, baca Quran, itu semua jadi tameng kita. Sholat itu ibarat
curhat langsung sama Allah. Bisa jadi meditasi dan relaksasi yang luar biasa ampuh. Zikir itu penenang hati loh. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Membaca Quran juga obat petunjuk dan rahmat, sabar dan tawakal. Menerima apa yang Allah berikan itu kunci ketenangan sejati. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan pasien stres yang terapi psikoreligius, yaitu sholat, zikir, ngaji, doa, itu perbaikan gejalanya signifikan dibanding yang cuma pakai obat konvensional. Jadi teman-teman, ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang ngelatih diri. Gue ngerti kalau kita itu kuat. Pikiran itu alat yang ampuh, tapi kita yang harus mengarahkannya. Kalau tidak, orang lain atau hiruk pikuk dunia yang akan mengendalikan kita. Mulai dari hal yang kecil. Coba deh besok waktu pas bangun jangan langsung pegang HP. Ambil napas dalam beberapa kali. Syukuri hari yang baru. Atau kalau lagi mumet di kantor, coba jalan-jalan sebentar keluar. Pikiran yang tenang akan membuat hidup lebih baik. Wis siap durung nih teman-teman, ngelatih pikiran biar ora gampang galau dan bisa menghadapi hidup dengan lebih mantap. Semoga kita semua bisa membangun kedamaian di dalam diri kita. Satu kebiasaan pada satu waktu. Baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kita harus selalu ingat, hari ini saya memilih ketenangan.